Pernah nggak sih kamu dengar kasus uang di bank yang tiba-tiba hilang? Padahal tidak ada transaksi yang terlihat mencurigakan. Kok bisa? Kejadian uang di bank yang tiba-tiba hilang? Atau ada pinjaman yang tidak dibayar padahal sudah cair miliaran? Biasanya bukan karena sistem error, tapi karena ada yang sengaja menyiasati celah. Inilah yang disebut sebagai modus operandi. Cara kerja pelaku dalam melakukan kecurangan secara terstruktur. Dan kalau tujuannya untuk keuntungan pribadi, dengan cara yang nggak jujur, kita menyebutnya sebagai fraud. Dan sektor perbankan adalah salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik fraud. Kenapa? Karena bank memiliki akses langsung ke uang dalam jumlah yang besar. Waduh, kita harus apa dong? Yuk kita belajar modus operandi fraud perbankan. Kas tekor. Dalam kasus ini, seorang kepala cabang memerintahkan teller untuk mencatat setoran tunai dan transfer antar rekening, namun tanpa adanya uang fisik yang benar-benar diterima. Selain itu, ia juga melakukan pengambilan uang kas tanpa dokumen resmi yang seharusnya menjadi prosedur standar. Agar tidak terdeteksi, laporan keuangan harian dimanipulasi agar terlihat seimbang antara catatan dan uang fisik. Semua tampak baik-baik saja, sampai akhirnya terjadi pergantian kepala cabang dan dilakukan audit ulang. Manipulasi ATM. Modus lain juga terjadi dalam kasus pengambilan uang di mesin ATM. Penyimpangan ini dilakukan saat proses pengisian uang ke mesin ATM, di mana oknum petugas diam-diam mengambil sebagian uang. Awalnya tidak terdeteksi, karena alur pengisian terlihat seperti prosedur biasa. Namun, akhirnya terbongkar ketika dilakukan stock of name karena muncul selisih antara jumlah fisik dan catatan pengisian. Dan proses pengisian ATM akan dialihkan ke pihak outsourcing. Kredit topengan. Dalam modus ini, identitas orang lain dipinjam dengan imbalan, lalu mengajukan kredit menggunakan data pribadi orang lain tersebut. Dokumen pendukung pun direkayasa. Dan saat survei lapangan dilakukan, jawaban sudah diarahkan. Di sisi internal bank, proses analisa berjalan hanya sebagai formalitas. Setelah pencairan, dana langsung diambil oleh oknum pegawai bagian kredit. Pinjaman tidak dibayar dan kredit dinyatakan macet. Pembajakan rekening. Modus ini melibatkan pemanfaatan rekening nasabah yang sudah lama tidak aktif. Customer service mencari rekening-rekening yang sudah tidak aktif tersebut, lalu menggunakan akun dan password kepala cabang pembantu bank yang seharusnya bersifat rahasia untuk menerbitkan dan mengaktifkan kartu ATM baru tanpa izin pemilik rekening. Setelah kartu aktif, dana dari rekening nasabah diambil melalui mesin ATM. Praktik ini berjalan tanpa terdeteksi sampai akhirnya pemilik rekening yang asli menyadari kejanggalan dan melakukan komplain. KMK proyek fiktif. Modus berikutnya terjadi dalam pengajuan kredit modal kerja atau KMK yang ternyata menggunakan underlying proyek fiktif sebagai dasar pinjamannya. Pengusaha mengajukan kredit dengan nilai yang masih dalam batas otorisasi kantor cabang untuk meyakinkan pihak bank. Dengan cara, nilai kredit sengaja dipecah ke beberapa perusahaan. Tujuannya agar bisa disetujui langsung di level cabang tanpa perlu persetujuan kantor di tingkat yang lebih tinggi. Untuk melancarkan aksinya, oknum pimpinan juga sudah lebih dulu berkomunikasi dengan pihak pengaju dan menyarankan agar pengajuan dilakukan di cabang tempat ia bertugas. Mereka menyusun dokumen proyek seperti SPK yang seolah-olah berasal dari instansi pemerintah daerah.
Tak hanya satu, dokumen fiktif ini digunakan atas nama puluhan perusahaan sekaligus demi mendapat pencairan KMK proyek. Sayangnya, proses analisa hanya dilakukan secara formalitas. Tidak ada konfirmasi ke pihak pemberi kerja dan tidak dilakukan survei lapangan. Bahkan, agunan berupa sertifikat tanah atau SHM tidak diikat dengan sempurna. Hasilnya, kredit tidak dibayar dan kembali menambah daftar kredit macet. Penyalahgunaan cek. Kasus ini bermula saat seorang nasabah mengajukan permintaan buku cek kepada Relationship Manager atau RM. Namun, tanpa sepengetahuan nasabah, RM tersebut mengambil 3 lembar cek terlebih dahulu sebelum buku cek diserahkan. Tak hanya itu, RM juga mengajukan pencairan dana menggunakan cek palsu atas nama nasabah, padahal tidak pernah ada permintaan resmi untuk itu. Untuk memperkuat aksinya, tanda tangan nasabah pun dipalsukan. Semua tampak berjalan normal sampai akhirnya ketahuan setelah dana di rekening nasabah hilang tanpa jejak. Dari semua kasus tadi, kita dapat melihat satu benang merah. Fraud seringkali bermula dari kontrol yang lemah, lalu muncul manajemen override control ketika aturan dilanggar oleh orang yang justru punya kuasa, disusul konflik of interest ketika keputusan dibuat karena kepentingan pribadi, bukan kebenaran. Dari situ, pelanggaran tumbuh dan kepercayaan pun runtuh. Fraud bisa terjadi bukan hanya karena niat jahat, tapi juga karena kurangnya pengawasan dan kesadaran. Berawal dari angka kecil yang dibiarkan, perlahan jadi kebiasaan yang diabaikan, tak terasa melanggar aturan, hingga akhirnya terjerat dan kehilangan kebebasan. Bagi seorang pemeriksa, pengetahuan dan kesadaran bukan sekedar pelengkap tugas, tapi bekal utama untuk menangkal yang tersamar. Semakin peka membaca pola, semakin sigap menghadapi risiko yang tak kasat mata. Jadi, sebelum jadi besar, mari hentikan sejak awal. Waspada fraud, bangun integritas, jaga kepercayaan.